Saya Zalika Afanatura, saya akan menjelaskan apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dan tradisional menjadi modern. Ini menjelaskan apa saja sih pengertian dari perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat Indonesia dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Dalam masyarakat tradisional perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama, sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan. 2. Perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan yang sangat cepat. Revolusi bersifat radikal dengan menghancurkan seluruh tatanan lama untuk digantikan dengan tatanan baru. Di dalam prosesnya, revolusi seringkali disertai dengan kekerasan sehingga jumlah korban yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabi. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levite pada tahun 1985. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Johara Zarka. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi antara lain globalisasi di bidang komunikasi. Teknologi komunikasi dan informasi merupakan perangkat teknologi yang membantu manusia dalam berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Teknologi informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi. Kedua, globalisasi di bidang transportasi. Alat transportasi merupakan salah satu kemajuan teknologi yang sangat berpengaruh dalam kelancaran manusia bertransportasi. Baik itu menggunakan mobil pribadi, taksi, bis, pesawat terbang, kapal laut, yang mana ini adalah hasil dari pemikiran akal manusia untuk mempermudah seseorang mencapai tujuan yang jaraknya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nurafni. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari Zora. C. Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi memengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. D. Bentuk globalisasi bidang iptek. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawakan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan suatu religion. Ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan, di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Wujud nyata terjadinya globalisasi ekonomi terjadi yaitu 1. Globalisasi jaringan informasi, 2. Globalisasi perdagangan, 3. Globalisasi produksi, 4. Globalisasi pembiayaan, 5. Globalisasi tenaga kerja. Oke, sekarang aku lagi naik sepeda ontel. Sepeda ini tuh terkenal banget di zaman dulu, guys. Lihat sepeda. Sekarang ikutin kita ya, guys. Dan memohon juga kepada seluruh memperagakan perubahan budaya permainan zaman dahulu hingga sekarang. Salah satunya yaitu lato-lato permainan zaman dahulu.
saya adalah Putri Utami. Saya ingin melanjutkan perubahan budaya dari zaman sekarang. Contoh permainan zaman sekarang yaitu game Mobile Legends. Permainan zaman sekarang kita bisa melakukan mabar mau dari jarak dekat maupun jarak jauh. Maju dong, maju. Sabar dong, sabar gantian. Sudah. Wow. Ngapain? Enggak, apa? Jaga. Ini. Ini surat. Iya. Tanggung bisa. Jadi ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk, ada apa Nazil? Jadi gini Zor, Zali, aku mau ngajakin kalian jalan-jalan. Kalian pada mau ikut gak? Boleh, kemana tuh? Belum tahu sih mau kemana. Kira-kira kalian mau kemana? I know. Kita ke Blok M Plaza saja. Boleh, tapi aku izin dulu ya. Oke guys, aku tunggu ya perizinan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Yaudah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Zalianti akan menjelaskan perkembangan zaman dahulu hingga zaman sekarang. Mata uang zaman dahulu hingga sekarang jauh berbeda. Pada zaman dahulu tidak adanya bank atau ATM sehingga orang mendapatkan uang dengan cara bekerja. Bank sentral di bawah kendali ekonomi terpimpin. Pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan sangat besar, sementara penerimaan sangat terbatas. Sebagai alat revolusi, BI tertindak sebagai kasir pemerintah dan membantu menutupi defisit anggaran dalam masa ekonomi terpimpin ini. Menteri Keuangan bisa mengambil tindakan yang menyimpang dari undang-undang pokok BI bila dianggap perlu, dan segala wewenang Dewan Moneter berpindah tangan ke kabinet. Gubernur BI duduk di kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Saya Zalika Afan Nazora. Di sini saya akan melanjutkan pembicaraan dari Nazila Zalianti. Di sini saya akan menjelaskan di zaman sekarang bank sebagai alat revolusi dalam ekonomi. Dalam ekonomi terpimpin, bank-bank pemerintah harus tunduk sebagai alat
revolusi. Agar sejalan dengan cita-cita revolusi, masyarakat Bank berjuang Sabang sampai Merauke. Diselenggarakan hasilnya, doktrin Bank berjuang menyebutkan antara lain kesatuan jiwa di kalangan perbankan dan integrasi antar perbankan dan perjuangan masyarakat. Konsep ini menggiring integrasi antar bank pemerintah dan berujung pada pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Nah, sekarang kita ada di ruangan uang gitu. Uang zaman dulu tuh lucu banget loh. Dulu tuh pakai yang kayak gini guys. Sampai aku tuh nggak paham ya. Ini logamnya. Kalian mau lihat yang kertas nggak? Ayo. Guys, dulu tuh gede-gede banget uangnya. Lucu-lucu lagi. Tadi kan aku jelasin zaman dulu ya. Saya bantu Uangnya sekarang kayak gini guys. Mungkin menurut kalian tuh lebih gampang ya untuk menominalkannya. 다음에 또